Setelah aura Mbah Sabar sepenuhnya melingkupi medan perang, seolah dunia itu sendiri menarik nafas panjang, lalu menahannya. Tak ada suara, bukan ledakan, bukan teriakan. Bahkan angin pun enggan untuk bergerak. Sunyi, bukan sunyi yang damai, bukan pula sunyi karena takut. Ini adalah keheningan yang muncul ketika semua makhluk, baik manusia, roh maupun jin tahu satu hal. Jangan sembarangan bergerak. Satu kesalahan kecil bisa memicu bencana. Kebo Ireng melangkah mundur satu langkah. Perlahan, hampir tak terdengar. Gerakannya refleks, seperti tubuhnya sendiri sadar. Ini bukan lagi ruang untukku. Ia menunduk sebentar, matanya menatap Aris dan Mbah Sabar di pusat medan, lalu bergumam, sekarang bukan waktunya aku untuk berbicara. Di sisi lain, Resi Jayawaseso tetap berdiri tegak, tak bergerak maju, tapi juga tidak mundur. Kepalanya sedikit miring, alisnya mengernyit, matanya memandangi Mbah Sabar tanpa berkedip. Aura ini bukan dari dunia roh, bukan dari mantra, bukan pula dari segel. Ia menoleh sedikit ke Kebo Ireng dan melanjutkan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini aura dan kekuatan yang lahir dari rasa kehilangan, dari pengorbanan, dari perjuangan yang tak sembarang makhluk bisa melewati. Pasukan Bayang Agung tetap dalam formasi. Mereka tak lagi menunduk, tapi juga tidak bersiap untuk menyerang. Mereka hanya berdiri, menatap diam-diam ke arah dua sosok di tengah medan. Salah satu roh pendek, tubuhnya mirip asap yang dibekukan, menoleh ke rekannya dan berbisik. Bang, yang tua itu siapa sih? Kenapa auranya kayak kakek kita marah karena kita nyolong pisang waktu kecil ya? Rekannya menjawab, agak tegang, tapi tetap nyengir. Aku nggak tahu siapa dia, tapi jujur, auranya kayak gabungan guru BP sama guru matematika yang bikin pusing. Yang lain makhluk dengan 3 kepala kecil dan helm setengah rusak, mengangguk mantap. Fix, kalau dia nyuruh kita push up, aku akan push up. Kalau nyuruh balik ke alam asal, ya aku balik. Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu langsung menguap begitu tatapan samar dari Mbah Sabar melintas ke arah mereka. Ups, maaf Pak. Namun di balik semua suara bisik-bisik itu, ada satu tempat yang benar-benar hening. Barisan kanan, tempat Kisah Tronggono seharusnya berdiri. Kosong, tak ada bayangan, tak ada jejak kabut, tak ada sisa energi sedikit pun. Beberapa prajurit melirik ke arah itu, berharap menemukan siluet atau secuil suara. Tapi tidak ada apa-apa. Resi Jayawaseso mempersempit matanya, kepalanya sedikit bergerak. Dia sudah pergi, tapi bukan karena takut. Ia menghela nafas dalam, lalu bergumam lagi. Dia tahu sesuatu yang kita semua belum sadari. Dia sudah tahu duluan. Kini medan perang tidak lagi terasa seperti medan pertempuran. Lebih mirip ruang tunggu antar dua dunia. Dunia kehancuran dan dunia harapan terakhir. Dan hanya 2 orang yang berdiri di pusat itu. Aris, yang kini berdiri dalam diam, tubuhnya seperti cangkang kosong yang menunggu diisi kembali. Dan Mbah Sabar, yang datang bukan membawa senjata, tapi ingin membawa pulang seseorang yang hampir tidak bisa kembali. Aris tertunduk, bukan karena dihantam, bukan karena luka fisik, dan juga bukan karena menyerah, tapi seperti ditarik ke bawah oleh beban yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kakinya tertekuk, tangannya bertumpu di tanah, mencoba menahan tubuh yang mulai kehilangan kendali, tapi tetap tak cukup kuat.
Karena apapun yang menahannya sekarang bukan datang dari luar, bukan dari serangan, tapi dari dalam tubuh dan jiwanya sendiri. Tangannya bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena energi yang masih mengalir di dalamnya sudah tidak sinkron. Ajian Badar Geni dan Liung Sabar yang tadinya menyatu dengan harmonis, kini bertabrakan. Bara dan cahaya terus berkedip di bawah kulitnya, seperti urat-urat api yang mencoba keluar tapi tak punya celah. Keringatnya bukan bening, melainkan merah, hangat, dan bercampur cahaya, menetes pelan di tanah, dan setiap tetes menghasilkan sedikit kepulan asap. Napasnya tidak teratur, terlalu cepat, lalu terputus, lalu mulai lagi dengan susah payah. Seolah paru-parunya tidak tahu harus menyesuaikan dengan jiwa manusianya atau makhluk lain yang mulai tumbuh dari dalam. Matanya kosong, mata yang tadi penuh ledakan dan kehendak sekarang hampa. Pandangannya lurus, tapi tidak melihat siapapun. Seperti jiwanya tertinggal di tengah jalan, dan tubuhnya hanya duduk di sana, menunggu perintah. Menunggu. Apakah jiwanya akan kembali, atau pergi untuk selamanya? Di dalam pikirannya sendiri, Aris mungkin sedang tenggelam. Tenggelam di antara ingatan masa kecil, amarah yang belum selesai, dan suara seseorang yang menyebutnya cucu. Orang-orang melihat Aris dari kejauhan dan hanya melihat apa yang terlihat. Tapi yang sebenarnya sedang duduk di sana bukan cuma sekedar fisik. Itu adalah sisa dari seorang manusia yang sedang berada di titik paling rapuhnya. Dan semua hanya bisa menunggu apakah sisa itu akan hancur atau terselamatkan. Langkah kaki Mbah Sabar menyentuh tanah, perlahan, hening, tanpa suara dan tanpa tekanan. Namun seluruh alam merasa ia datang bukan dengan amarah, bukan pula dengan gegap gempita, tapi dengan keheningan yang lebih menggetarkan dari dentuman apapun. Langkahnya tidak tergesa, tidak mengintimidasi, bahkan tidak menuntut perhatian. Namun setiap langkah seperti membuat udara berhenti bergetar, seolah dunia berkata, "Diamlah, ini bukan waktumu sekarang." Ia tidak menoleh ke kanan, tempat Kebo Ireng berdiri, terdiam seperti patung batu. Ia tidak melirik ke kiri, ke arah Resi Jayawasiso, yang kini menahan napas sambil mencengkram tongkatnya lebih erat. Ia tidak melayangkan pandang ke barisan prajurit Niskalapura, ataupun Bayang Agung yang kini berdiri dalam diam. Mereka bukan tujuannya, mereka bukan alasannya untuk datang. Yang dilihatnya hanya satu, Aris, cucunya, yang kini terduduk di tengah medan perang sendirian. Jiwa manusia yang nyaris hancur karena kelebihan muatan energi spiritual. Langkah demi langkah mendekati Aris. Jarak mereka semakin dekat, namun Aris belum mendongak. Entah belum sadar atau terlalu lemah untuk tahu bahwa kakeknya sudah datang. Bara api masih menyala samar di tubuh Aris. Badar Geni dan Liung Sabar masih aktif, namun kini seolah jinak, seolah ajian itu sendiri tahu siapa yang datang. Sudah cukup, ini tuannya, bisik energi itu pada dirinya sendiri. Tidak ada mantra dibacakan, tidak ada ajian dibentuk, tidak ada kekuatan yang dipanggil, hanya langkah-langkah tenang, jubah lusuh yang melambai ringan, dan sepasang mata yang menyimpan kasih dan kesedihan yang mendalam. Mbah Sabar berhenti tepat di depan Aris. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri, menatap, menilai bukan seberapa kuat cucunya sekarang, tapi seberapa dalam luka yang belum terlihat. Ia tidak bilang, "Aku datang," dan ia tidak memarahi, tidak juga memuji, karena melihat Aris masih hidup saat ini sudah lebih dari cukup. Di kejauhan, pasukan roh buangan yang menonton ikut menahan nafas. Salah satu dari mereka
berwujud setengah manusia setengah kodok, berbisik pelan. Itu ternyata kakeknya Tuan ya. Kenapa aku malah mau nangis? Yang lain berkepala ikan buntal dan badan cicak, berceletuk. Woi, jangan nangis, kampret. Gengsi dong, kita ini roh buangan, bukan penonton sinetron. Tapi diam-diam mereka tahu, ini bukanlah pertarungan. Ini pencarian dan pertemuan. Dalam satu momen sunyi itu, semua yang menyaksikan mengerti, ini adalah titik temu antara dua jiwa yang telah terlalu lama saling mencari, di antara badai, mantra, dan dunia yang hampir menelan segalanya. Dan saat angin kembali berembus pelan, semua tahu pertempuran mungkin belum selesai. Tapi Aris akhirnya tidak lagi sendirian. Mbah Sabar berdiri tegak di hadapan cucunya. Aris masih bersimpuh, lutut tertekuk, nafas berat. Matanya menatap tanah kosong, seolah tidak tahu di mana dirinya berada. Api masih menyelimuti tubuhnya. Raja Badar Geni dan Liung Sabar berdenyut lemah, berkedip seperti sumbu yang hampir padam. Tapi Mbah Sabar tidak ragu. Ia tidak menunggu aba-aba, tidak gentar, tidak takut disambar api atau terlempar oleh lonjakan energi Aris. Ia bahkan tidak menarik nafas dalam-dalam untuk bersiap. Ia hanya melangkah sebagai seorang kakek yang telah menemukan cucunya yang telah lama hilang. Tangan kanan Mbah Sabar terangkat perlahan. Jari-jarinya yang kasar, tua, tapi masih penuh daya, bergerak mendekati kepala Aris. Tidak ada mantra, tidak ada ajian pelindung, tidak ada lapisan energi penjaga. Hanya tangan seorang manusia biasa. Tangan yang dulu menggenggam jari kecil Aris saat belajar berjalan, yang dulu menepuk pelan pundaknya saat gagal pertama kali belajar naik sepeda, yang dulu menuntun Aris kecil yang tersesat, yang dulu pernah membersihkan luka di lutut cucunya sebelum dunia mengenalnya sebagai Aris, sang pembakar Noropati. Dan ketika ujung jari Mbah Sabar menyentuh rambut Aris, dunia berhenti. Bukan karena kejut listrik, bukan karena semburan energi, tapi karena sesuatu yang selama ini hilang, perlahan kembali ke tempatnya. Angin berubah arah, udara menjadi lebih ringan, kabut yang tersisa menggulung turun, seperti ditenangkan. Pasukan Bayang Agung berdiri lebih tenang, tapi mata mereka masih tajam. Beberapa saling melirik tanpa bicara, dan satu di antara yang bergumam setengah pelan. Tuh bukan ajian kan? Bukan, tapi lihat, ajian Liung Sabarnya nurut. Berarti kita nggak usah ikut campur kan ya? Kau mau ikut campur? Silahkan sih, kalau siap jadi arwah yang ketiga hari ini. Beberapa prajurit bahkan mencopot helm mereka, bukan karena lega, tapi karena butuh bernafas. Di sisi lain, sisa-sisa prajurit Niskalapura yang masih hidup tertegun. Mereka sebelumnya gemetar, namun kini berdiri lebih tegak. Seorang perwira yang lengan bajunya sudah terbakar setengah bergumam, "Itu kakeknya kah? Sepertinya sih begitu. Dan kalau dia bisa menenangkan makhluk sekuat itu, kita bersyukur dia datang." Yang lain duduk sambil menekan luka di perut, tersenyum getir. "Aku gak menyangka pertempuran berhenti karena satu sentuhan dari seorang kakek-kakek. Ya, setidaknya kita gak mati karena daging kita meleleh." "Belum tentu kawan. Kalau dia kembali mengamuk, bisa saja itu berubah jadi cerita azab episode 2. Beberapa dari mereka justru tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena kelegaan yang menakutkan rasanya lebih baik dihadapi dengan sedikit humor.
kembali ke pusat medan. Aris belum bergerak, tapi kelopak matanya mulai bergetar. Nafasnya berubah ritmenya, lebih pelan, seperti tubuhnya yang tadinya hanya mengikuti dorongan energi, kini mengingat. Mungkin bukan wajah, bukan suara, tapi sentuhan itu. Satu sentuhan yang mengirimkan pesan paling sederhana. Kamu sudah aman, Lei. Mbahmu sudah datang. Dan kamu tidak sendirian lagi. Mbah Sabar tidak bicara. Ia hanya terus mengusap kepala cucunya. Lembut, berulang, konsisten. Dan seluruh medan tahu satu hal. Apa yang sedang terjadi ini bukan kekuatan ajian, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang hanya bisa muncul dari rasa kasih sayang dan kehilangan yang entah berapa lama. Tangan Mbah Sabar hampir menempel di kepala Aris. Tidak bergerak cepat, tidak menekan, tidak mengisi dengan kekuatan apapun. Hanya menetap di sana, menyalurkan satu hal, kehadiran. Kehadiran yang tidak menuntut apa-apa, hanya mengingatkan, aku di sini. Lalu suara itu terdengar, bukan ajian, bukan ledakan, bukan gema mantra dari dunia roh, tapi suara rendah dan pelan, seperti gumaman seorang kakek yang berbicara kepada cucunya yang tengah tertidur di bangkuannya. Sabar ya, Le. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi entah bagaimana, semua orang di medan perang mendengarnya. Dari barisan Bayang Agung yang berdiri dalam formasi, prajurit Niskala yang bersembunyi di balik sisa-sisa perisai, hingga roh-roh liar yang masih melayang di udara, semuanya mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Mbah Sabar tidak membentak, tidak menegur, tidak menuntut Aris untuk kembali waras ataupun sadar. Kalimat itu bukan nasihat, bukan perintah, tapi pelukan dalam bentuk kata-kata. Kasih yang hanya bisa keluar dari seseorang yang menyayangi, bukan karena prestasi atau kekuatan, tapi karena masih ingat siapa kamu sebelum dunia mengubahmu. Lalu Mbah Sabar menambahkan dengan suara lirih, lembut, namun penuh kepastian. Mbahmu ini akan membenahi wadahmu yang retak karena kelebihan muatan. Retak, kata itu pelan, tapi menghantam ke dalam. Karena yang retak bukan cuma wadahnya, tapi batinnya. Semua lapisan terdalam yang telah terlalu lama diseret oleh kekuatan besar yang seharusnya tidak ia pikul sendirian. Dan saat kalimat itu selesai diucapkan, Aris menutup matanya. Untuk pertama kalinya sejak kemarahannya meledak, sejak energi spiritual tak terkendali menelan tubuh dan pikirannya, wajah Aris tidak lagi keras, nafasnya tidak lagi terengah. Tangannya berhenti gemetar, bahu yang semula tegang seperti batu perlahan mengendur. Api di tubuhnya yang tadinya menyala liar seperti hendak membakar dunia, kini berubah, bukan padam, tapi menjadi nyala hangat, seperti api unggun di malam tenang. Pasukan Bayang Agung memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Salah satu dari mereka, berpakaian gelap dan bertopeng setengah wajah, menoleh ke samping dan berbisik, "Tuan kita akhirnya bisa istirahat." Yang satu lagi menambahkan sambil melirik ke arah Mbah Sabar, "Semoga jangan disuruh bangun cepat-cepat, ngeri lagi nanti." Beberapa dari mereka tersenyum kecil, sedikit lega, tapi tetap waspada. Di sisi lain, Kebo Ireng menghembuskan nafas dalam. Bahunya turun, matanya tampak berkaca-kaca. Meski ia tidak berkata apa-apa, Resi Jayawasesa pun menunduk. Kedua tangannya menggenggam tongkat di depan dada. Dan seluruh medan diam. Dari telapak tangan kanan Mbah Sabar perlahan keluar kabut tipis.
Bukan kilatan, bukan ledakan cahaya. Tidak ada bunyi energi menggema ataupun dentuman. Hanya nafas lembut dari sesuatu yang terlalu rumit untuk disebut ajian biasa. Di dalam kabut itu ada cahaya lembut, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat udara yang panas berubah menjadi sejuk, menenangkan. Kabut itu mengalir dari ujung jari Mbah Sabar, turun menyelimuti kepala Aris yang masih terduduk dalam diam, lalu mengalir ke wajahnya, ke leher, ke pundak, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada getaran keras, tidak ada jeritan, atau pancaran aura liar, tapi sesuatu berubah. Bara merah menyala yang tadinya membungkus tubuh Aris mulai meredup. Masih ada, tapi kini tidak mengamuk dan liar. Api itu bernafas, tenang, dan terkendali. Seperti jantung yang akhirnya menemukan detaknya lagi. Urat-urat energi yang sebelumnya pecah seperti kaca retak, dengan cahaya meletup dari balik kulit Aris, perlahan menyatu. Retakan-retakan itu tertutup, seperti luka yang tak butuh dijahit. Cukup diingatkan bahwa ia telah sembuh. Aura Aris berubah total. Energi Badar Geni dan Liung Sabar yang sebelumnya bertabrakan di dalam tubuhnya tidak lagi saling menghancurkan. Sekarang mereka saling berdampingan, bukan dipadamkan, bukan dipaksa tunduk, tapi dijinakkan. Kabut itu terus menyelimuti tubuh Aris, tidak mendesak, tidak menyerang, hanya memeluk. Ini bukan sekedar mantra penyembuh, bukan ajian pelindung, bukan juga teknik spiritual dari perguruan manapun. Lebih dari itu, seperti pelukan seorang ibu yang tahu anaknya sudah terlalu lama menahan tangis. Dan sekarang, saatnya anak itu menangis tanpa harus malu. Dari kejauhan, pasukan Bayang Agung melihat pemimpin mereka terbungkus kabut itu, yang biasanya mereka lihat sebagai sosok yang penuh kekuatan. Kini terlihat seperti manusia biasa yang butuh istirahat. Mereka semua diam, tak satu pun bicara. Tapi salah satu dari mereka, seorang prajurit bertubuh kekar dan bertopeng hitam, berbisik pelan. "Baru kali ini aku lihat api itu nggak galak. Kayaknya kabut itu bukan hanya nyembuhin luka, tapi juga nenangin." Yang lain menimpali cepat, berusaha menjaga tensi. "Kalau seandainya kabut itu dijual, aku mau beli seember buat istriku, biar gak marah-marah mulu." Beberapa dari mereka tersenyum kecil, gugup tapi lega. Sementara itu Kebu Ireng yang berdiri paling depan, menunduk pelan dan bergumam. Dia gak nyuruh Aris untuk berhenti, tapi dia bikin Aris mengingat siapa dirinya. Resi Joyowasiso hanya memejamkan mata dan meletakkan telapak tangannya di dada. Kabut yang mengalir dari tangan Mbah Sabar terus menyelimuti Aris. Tak terburu-buru, tak melebar liar, hanya bergerak dengan pelan. Dan perlahan keajaiban sederhana itu mulai terlihat. Warna kulit Aris yang tadinya kemerahan, bercampur bara, dan retakan energi, kembali ke warna aslinya. Tidak semua bagian langsung pulih sempurna, tapi setiap inci yang dilewati kabut itu tenang. Bukan sembuh secara paksa, tapi diperbaiki dari dalam. Raja-raja di dada Aris tidak menghilang. Mereka tetap menyala, tapi tidak lagi berkedip liar atau bergerak seperti ingin meledak. Sekarang bentuknya lebih teratur, melingkar seperti pola cakra. Hidup namun terkendali. Simbol kekuatan yang sekarang telah paham batas wadahnya. Nafas Aris yang tadinya tak teratur, cepat, pendek, seperti tertahan bara dalam paru-paru, kini perlahan menjadi lebih stabil. Udara keluar masuk dengan irama tenang, meski sesekali masih berat. Tapi satu hal yang pasti,
Aris bernafas sebagai dirinya lagi. Otot-otot di tubuhnya yang sebelumnya menegang sampai seperti hendak robek, kini melonggar. Tangan yang sempat mengepal kini perlahan membuka. Bahu yang menegang kini menurun. Tubuh Haris tidak lagi tampak seperti senjata hidup, tapi kembali menjadi tubuh manusia, meski masih membawa kekuatan besar di dalamnya. Mbah Sabar menarik nafas pelan. Tangannya masih di atas kepala Haris. Matanya mengamati dengan teliti, seperti seorang pengrajin menilai ukiran yang baru saja ia betulkan dari retakan besar. Dan meski tubuh Haris telah pulih, ia masih tertunduk, tidak bicara, tidak bergerak, tidak menatap siapapun. Seakan jiwanya masih di ujung pintu, masih menimbang apakah akan masuk kembali sepenuhnya atau tetap di balik tirai trauma yang baru saja ia tinggalkan. Mbah Sabar tidak memaksa, tidak menyuruh, hanya diam di hadapannya. Karena beliau tahu perbaikan wadak itu cepat, tapi pemulihan hati butuh waktu. Setelah kabut dari tangan Mbah Sabar menyelimuti tubuh Haris sepenuhnya, tidak ada lagi yang bergerak. Angin yang tadinya berhembus kencang, kini berhenti begitu saja. Ujung bendera perang tidak lagi berkibar. Jubah prajurit tidak lagi bergetar. Debu-debu yang sempat berterbangan karena ledakan sebelumnya pelan-pelan turun ke tanah, seperti hujan abu dari langit, tapi tanpa suara. Retakan-retakan di tanah yang tadinya menyala merah karena panas badar geni kini meredup. Bukan karena apinya padam, tapi karena api itu sedang diberi waktu untuk tenang. Dan dalam kesunyian itu, seluruh medan perang terasa seperti membeku. Tapi bukan beku karena ajian, bukan karena mantra, melainkan karena alam itu sendiri menahan nafas. Bahkan waktu seolah enggan maju, seolah dunia menunggu. Apakah Haris akan bangkit sebagai dirinya sendiri, atau akan tetap tertunduk selamanya? Di sisi medan yang belum sepenuhnya hancur, di balik lapisan sihir pelindung yang mulai melemah, para panglima yang masih mampu berdiri mulai berbicara. Tapi suara mereka pelan, bukan karena tubuh lemah, tapi karena suasana tak memberi ruang untuk bicara keras. Mandaraka yang masih menyembunyikan tubuhnya di balik pelindung pasukan elit menekan dada bagian atasnya, tepat di titik cakra jantung. Tubuh dan tangannya masih terluka, kebanggaannya hancur, dan sekarang rasa takutnya berubah menjadi bingung. "Siapa kakek itu?" gumamnya dengan suara serak, seolah pertanyaan itu tidak untuk dijawab, hanya untuk diterima. Anita Rasmi yang nyaris tak bisa berdiri setelah dihantam Aris sebelumnya, berusaha menopang dirinya dengan lutut dan satu tangan. Matanya menatap ke tengah, sempat berkedip perlahan, lalu ia berbisik. "Kita tidak sedang melawan manusia, tapi kita sedang berdiri di antara bencana." Sedang Braga dan Bayu Tikta sudah tidak ada di tempat, dibawa kabur oleh pasukan elit Segorowiso, pulang ke kerajaannya dengan rasa malu. Satu persatu prajurit dari pasukan Niskalapura melepaskan genggaman senjata, bukan karena diperintah, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk memegangnya. Mereka semua membeku. Mereka tidak tahu siapa Mbah Sabar sebenarnya, tidak tahu sejarahnya, ilmunya, kekuatannya. Tapi cukup dengan melihat bagaimana dunia diam saat dia datang, mereka tahu. Kami tak perlu tahu siapa dia, karena kami tahu kami bukan siapa-siapa di hadapannya. Mbah Sabar perlahan menarik tangannya dari kepala Haris. Gerakannya sangat pelan, nyaris tidak terlihat oleh mata yang belum terbiasa mengamati perubahan energi. Tidak ada getaran keras, tidak ada gelombang meledak seperti saat pertarungan atau peluncuran ajian tingkat tinggi. Yang ada hanyalah sentuhan dan keheningan. Tapi justru dari situlah letak kekuatannya.
Jari-jari yang masih kekar, namun kulit yang sudah keriput beberapa bagian. Dengan guratan usia dan perjalanan hidup yang tak terhitung, masih menyisakan pancaran energi yang berbeda dari ajian manapun yang dikenal oleh pendekar biasa. Bukan karena kuatnya, tapi karena dalamnya. Energi Liung Sabar tahap keempat. Satu ajian yang tidak hanya menarik kekuatan dari luar, tapi menenun ulang energi dari dalam. Menyatu dengan aliran jiwa, memperbaiki dari titik terdalam tubuh dan sukma. Dan tahap keempat hanya pernah digunakan satu kali sebelumnya, saat Mbah Sabar menyelamatkan istrinya puluhan tahun silam dari batas kematian. Kini ia gunakan itu untuk cucunya. Dan saat sentuhan itu dilepas, energi itu tidak menghilang, justru mulai bekerja dengan tenangnya sendiri. Kabut putih keperakan yang sebelumnya keluar dari telapak tangan Mbah Sabar tidak serta-merta lenyap. Kabut itu menempel lembut di sekutur tubuh Aris, terutama di bagian dada, pundak, punggung, dan sepanjang lengannya. Tempat-tempat di mana energi ajian Badar Geni dan Liung Sabar sebelumnya saling berbenturan dan membuat luka dalam. Kabut itu menyatu dengan nafas Aris, mengikuti irama denit nadinya, seolah-olah bukan kabut, melainkan roh penjaga yang melingkupi tulangnya dari dalam. Tidak ada kilat, tidak ada cahaya terang, hanya ada keteduhan, seolah udara pun enggan bergerak agar proses pemulihan tidak terganggu. Di sekitar tubuh Haris, tanah yang tadinya hangus mulai sedikit mendingin. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa energi dari dalam tubuhnya kini tidak lagi liar seperti sebelumnya. Haris tetap terduduk. Kedua tangannya kini tidak lagi mencengkram lututnya dengan kekuatan penuh. Jari-jarinya mulai lentur, tidak lagi menegang. Bahu yang sebelumnya terangkat dan kaku kini perlahan turun, mengikuti nafasnya yang mulai teratur kembali. Wajahnya masih menunduk, mata terpejam, tapi dahinya tidak lagi mengernyit menahan sakit. Sorot di balik kelopak matanya terasa mulai damai, seolah jiwanya yang tadi tercabik-cabik oleh amukan energi kini perlahan-lahan disatukan kembali. Mbah Sabar berdiri diam di tempat. Matanya tetap menatap cucunya, sama sekali tidak beranjak, tidak berpaling, tidak mengawasi musuh, tidak melirik ke arah pasukan. Karena di hadapannya, di balik sosok cucu yang terlihat lemah dan bersimpuh, ada sesuatu yang jauh lebih penting dari seluruh perang yang terjadi hari ini. Sebuah jiwa yang nyaris terlepas. Dan ia satu-satunya yang tahu bagaimana cara memanggil jiwa itu pulang. Pasukan Bayang Agung yang masih berdiri dalam formasi bertahan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak tahu detailnya. Mereka tidak mengerti ajian tingkat tinggi itu. Tapi mereka bisa merasakan energi yang mengalir dari kakek tua itu bukan seperti mantra, tapi seperti kehidupan. Beberapa dari mereka bahkan sempat menurunkan senjata. Tidak karena perintah, tapi karena dorongan hati. Mereka tidak berani mengganggu proses itu. Di sisi lain medan, sisa pasukan Niskalapura bahkan tidak mencoba mengintip. Bagi mereka, jarak antara mereka dan pusat kabut itu bukan hanya soal medan, tapi juga soal keberanian. Dan saat itu, Mbah Sabar yang tak mengucap satu kata pun sejak menarik tangannya dari kepala Aris, hanya menutup mata sejenak. Nafasnya panjang dan dalam. Tangannya turun ke samping badan, tapi jari-jarinya masih menyala samar oleh sisa-sisa kabut yang belum sepenuhnya padam. Belum selesai, belum sepenuhnya pulih, tapi jiwa cucunya sudah kembali. Dan sekarang giliran tubuhnya yang perlu waktu untuk menyatu kembali dengan kekuatan yang luar biasa itu. Kabut itu tidak menuntut ruang, tidak menggebrak, tidak memaksa. Ia tidak datang seperti badai, tapi seperti embun, mengisi ruang di antara luka dan celah.
menyusup lembut ke dalam retakan-retakan halus yang bahkan mata manusia tak akan bisa melihat. Karena yang diperbaiki bukan hanya daging atau tulang, tapi wadah, tubuh spiritual Aris yang nyaris pecah karena tidak sanggup menahan dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Badar Geni di satu sisi, panas, destruktif, merusak dari dalam. Liung Sabar di sisi lain, tenang, menyerap, menyatukan. Tubuh Aris masih remaja, masih berkembang, tidak seharusnya bisa menampung dua ajian pamungkas itu sekaligus, apalagi dengan energi yang meluap-luap. Tapi ia melakukannya entah karena takdir atau karena sesuatu yang bahkan belum disadari oleh Mbah Sabar sendiri. Dan karena itulah kabut itu diturunkan sebagai penjaga, sebagai penenang, sebagai penyambung antara retak dan utuh. Di balik proses itu, Mbah Sabar hanya berdiri diam. Ia tidak menambahkan ajian, tidak memandu kabut. Karena kabut itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia sudah hidup, ia sudah terikat dengan Aris. Ia bukan sekedar energi, tapi warisan. Dan seperti seorang ibu yang tahu luka anaknya tanpa perlu dijelaskan, kabut itu langsung menuju tempat yang paling rusak. Ke titik nadir di dada Aris, tempat Badar Geni sempat meledak dari dalam, ke tulang punggungnya di mana segel Noyo Genggong tertanam dan sempat terguncang hebat, ke otot-otot di lengan kanannya yang menghitam akibat tekanan luar biasa dari dua ajian bersamaan. Beberapa makhluk roh dari pasukan Bayang Agung sempat berbisik, "Dia kok nggak bergerak, tapi auranya stabil. Itu bukan sembarang kabut, itu penjaga sejati. Pertama kalinya aku lihat ajian bekerja seperti ini, tanpa dibacakan." Nafas Aris mulai terdengar lebih jelas, masih berat, tapi kini berirama. Pundaknya naik turun perlahan, keringat dingin di dahinya mulai mengering, dan bara yang tadinya melilit tubuhnya ini hanya tersisa di sekitar dada dan pangkal telapak tangan. Raja Badar Geni yang semula berwarna merah menyala, kini berubah menjadi oranye hangat, lalu pudar menjadi hitam keperakan. Raja Liung Sabar yang sebelumnya tampak seperti petir harus menyebar, kini tertarik kembali, masuk ke dalam tubuh, tidak menghilang, tapi bersembunyi, seolah tahu bahwa saat ini bukan waktunya. Api telah tenang, dan angin telah kembali ke jalur. Yang tersisa sekarang adalah waktu untuk benar-benar menyatu kembali. Pasukan Bayang Agung yang berada paling dekat masih menjaga sikap, namun kini wajah mereka lebih tenang. Salah satu dari mereka, seekor makhluk roh bertubuh ramping dan bermata tiga, berbisik pada rekannya, "Kalau dia bisa bertahan dari ini, kita nggak lagi punya alasan untuk meragukannya." Yang lain menjawab pelan, "Tapi kalau dia bisa mengendalikan dua ajian itu loh. Tapi kita juga harus bersiap kalau dia kehilangan kendali lagi." Mereka tertawa kecil, bukan karena tidak hormat, tapi karena akhirnya mereka bisa sedikit bernafas setelah kehancuran panjang tadi. Sementara itu, Mbah Sabar tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak, tak berkedip. Tapi senyumnya, tipis dan sangat halus, mulai muncul di ujung bibirnya. Ia tahu, ia merasakan, bahwa untuk pertama kalinya sejak Aris kehilangan kendali, cucu itu akhirnya tenang. Aris tetap dalam posisi bersimpuh. Tubuhnya tak bergerak banyak. Hanya sesekali nafasnya terdengar berat. Bukan karena sesak, tapi seperti paru-parunya sedang kembali mengenali fungsi dasarnya. Seperti mesin tua yang akhirnya mulai bekerja setelah terlalu lama dipacu di luar batas. Pundaknya sedikit gemetar, namun tidak terlihat seperti ketakutan ataupun trauma. Lebih mirip tubuh yang sedang mengalirkan ulang energi, menata ulang keseimbangan antara kekuatan dan keberadaan.
Tubuh manusia biasa tidak dirancang untuk menampung dua ajian kelas tinggi secara bersamaan. Tapi Aris bukan lagi manusia biasa. Dan saat ini, untuk pertama kalinya tubuhnya berhenti melawan, berhenti menolak, dan mulai menerima. Api badar geni yang tertoreh dari bahu kiri hingga tulang belikat masih tampak berpendar samar. Garis-garis merah yang sebelumnya menyala terang, kini berubah menjadi semacam arang bercahaya. Tanda bahwa api itu masih hidup, tapi dalam kendali. Sementara di sisi kanan, aliran halus liung sabar tampak seperti jaringan air yang bercahaya lembut. Simbolnya tidak lagi bergerak liar di sepanjang lengan dan dada, melainkan menetap, berdenyut pelan mengikuti irama jantung. Seolah kedua ajian itu untuk sementara menyepakati genjatan senjata. Salah satu prajurit Bayang Agung berdiri agak jauh dari barisan sayap kanan. Tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Suaranya nyaris tenggelam oleh kabut sisa pertempuran. Tuan akhirnya bisa istirahat. Rekannya di sebelah hanya mengangguk pelan, kemudian menjawab dengan suara serak. Itu bukan istirahat biasa. Itu seperti bumi akhirnya membiarkan gunungnya tidur setelah berkali-kali meletus. Yang lain menambahkan sambil tersenyum lelah. Aku baru bisa bernafas lega sekarang. Dan kita masih berdiri. Itu juga sebuah mukjizat. Di sisi lain, bahkan makhluk roh dari pasukan Niskalapura yang tersisa hanya bisa menatap dari kejauhan. Salah satu dari mereka, wajahnya masih penuh luka, berbisik lirih. Kalau itu istirahat, kenapa rasanya seperti kita sedang menunggu sesuatu yang lebih besar ya? Kepu Ireng berdiri tegak tapi terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Mengangguk pelan saat melihat tubuh Aris mulai stabil. Dia kembali, Resi. Akhirnya Aris kembali. Tapi kemudian suaranya berubah sedikit gugup. Tapi entah dia kembali sebagai siapa. Resi Joyowasiso berdiri di sebelahnya, menutup mata. Bibirnya bergerak pelan, entah mengucap doa atau mantra, atau hanya rasa syukur karena semuanya belum hancur. Lalu terjadi satu hal kecil. Jari tangan kanan Aris bergerak. Tidak banyak, hanya satu sentakan kecil, seperti refleks. Tapi cukup untuk membuat kabut putih di sekelilingnya bergelombang pelan. Lalu ia menarik nafas lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, dadanya naik dengan ritme yang manusiawi. Wajah Aris masih tertunduk, tapi matanya yang sebelumnya tertutup rapat, sedikit terbuka. Tampak kilatan cahaya putih di balik kelopaknya. Bukan api, bukan petir, tapi kesadaran. Kesadaran yang kembali perlahan, dalam diam, bukan secara penuh, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa jiwanya belum pergi. Dari sisi medan, seorang makhluk roh buangan dari pasukan Bayang Agung bergumam dengan nada bercanda. Kalau seumpama dia bangun dan langsung berdiri mengamuk lagi, aku pensiun besok. Mereka tertawa kecil, tegang, tapi juga lega. Karena untuk pertama kalinya mereka tidak perlu menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dari tangan tuan mereka sendiri. Aris tidak berdiri, ia tidak berbicara. Tapi dunia di sekitarnya tidak lagi merasa seperti akan meledak. Dan itu saja untuk semua orang di sana. Sudah lebih dari cukup. Mbah Sabar berdiri tegak. Punggungnya lurus seperti tombak tua yang belum patah oleh usia. Tapi dari cara ia menarik nafas, tampak jelas bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi jiwanya juga. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru medan perang yang telah luluh lantang. Tanah yang tadinya hijau kini berwarna kehitaman, seperti bekas bara yang belum lama padam. Retakan menganga di mana-mana. Ujung-ujung tanah mengelupas, meleleh karena terlalu lama diterpa panas dari kekuatan badar geni
yang tak terkendali. Masih ada asap tipis yang keluar dari celah-celah itu, tidak berbau, tapi terasa panas bila dihirup oleh siapapun yang hidup. Di pinggir medan pohon-pohon roh rebah, bukan hanya terbakar, tapi hangus dari akarnya. Daun-daunnya yang dulunya bisa berbicara dalam bisikan roh, kini diam, kering, dan tak bernyawa. Bahkan tanah tempat pohon itu tumbuh seperti kehilangan denyutnya. Mbah Sabar menyipitkan mata. Ia melihat ke langit. Kabut spiritual yang biasanya lembut dan mengambang dengan tenang, kini seperti serpihan kaca halus, menggantung di udara, tidak terlihat oleh mata biasa, tapi terasa jika disentuh oleh sukma. Ujung jubah Mbah Sabar menyentuh debu itu, dan serpihan kecil berpijar, lalu lenyap seperti bara kecil terakhir di ujung dupa. Lembah ini semestinya tidak begini. Terlalu berlebihan kau lepaskan ajian mulai. Gumamnya dalam hati. Tangannya mengepal di balik lengan bajunya yang longgar. Ia menoleh ke arah utara, ke arah sisa-sisa pasukan Niskalapura. Mereka tidak berani menatap ke arahnya. Beberapa dari mereka bahkan belum berdiri, masih berjongkok, menunduk, seakan baru sadar bahwa mereka sedang berada di tengah cerita yang tidak mereka pahami. Lalu ia berbalik sedikit ke arah sebaliknya, ke arah pasukan Bayang Agung, pasukan cucunya sendiri. Mereka berdiri rapi, diam, tapi tidak tenang. Mbah Sabar bisa melihat itu di dada mereka yang naik turun cepat. Bisa merasakan itu dari aura mereka yang sesekali bergetar. Mereka tahu siapa Aris, tapi baru sekarang menyadari bahwa mereka tidak tahu sebesar apa beban yang dibawa tuannya. Akhirnya mata Mbah Sabar kembali ke Aris yang masih terduduk. Mbah Sabar menarik nafas panjang. Pundaknya naik, lalu turun perlahan. Aku mungkin terlalu cepat melepasmu, nak. Atau mungkin juga dunia terlalu cepat menuntunmu untuk kuat, katanya dalam hati. Langkah Mbah Sabar berhenti tak jauh dari tubuh Aris yang masih bersimpuh. Kabut putih liung sabar masih menyelimuti tubuh cucunya. Tipis, nyaris tak terlihat, tapi mengalir terus-menerus seperti nafas yang menjaga kehidupan tetap ada. Mbah Sabar berdiri mematung, matanya menatap Aris dalam-dalam. Sejenak ia seperti kehilangan kata, seperti seorang ayah yang menyaksikan anaknya selamat dari jurang maut. Tapi tahu, luka di dalamnya belum tentu sembuh. Ia berbicara pelan, bukan kepada siapa-siapa, bahkan bukan kepada Aris. Dua ajian sekaligus, Badar Geni dan Liung Sabar. Bukan ilmu yang bisa digandeng tanpa tumbal. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi terasa berat. Dada tuanya naik turun perlahan. Dan ini adalah bentuk dari ajian level 1 sempurna. Dari dua ajian itu, dengan tubuhmu yang masih belum cukup untuk menampung banyak energi, tubuh yang belum seharusnya menanggung itu semua. Tangan Mbah Sabar mengepal rapat, matanya berkedip pelan. Bayangan masa lalu saat ia pertama kali menyegel kedua ajian itu, dan saat ia memutuskan untuk menyimpan satu rahasia besar, bahwa ajian ini tidak seharusnya diwariskan kepada siapapun, kecuali sama kedua cucunya, Tori dan Aris. Tapi Aris berbeda. Kau keras kepala sejak kecil, Aris. Tak pernah bilang cukup, tak pernah puas, dan tak pernah mau lepas dari takdirmu sendiri. Ia memandangi kabut yang menyelimuti cucunya, lalu menoleh ke arah langit yang mulai berubah warna. Biru lembut muncul di sela-sela kabut spiritual yang tadi menggantung seperti jaring tak terlihat. Udara mulai terasa ringan, tapi hanya di permukaan. Kalau aku datang telat sedikit saja,
wadakmu pasti sudah pecah. Dan aku kehilangan satu-satunya alasan kenapa aku masih ada di dunia ini. Nada itu lirih, tapi tidak rapuh. Ada keteguhan dalam nada itu, seperti sebuah janji yang ia ucapkan hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa langkah ke belakang, prajurit Bayang Agung masih diam tetap tegap di posisinya. Salah satu dari mereka, pemuda berwajah penuh bekas luka, bersandar pada tombaknya, berbisik pada rekannya. Kau dengar? Apa barusan kakek itu bicara sendiri? Rekan di sebelahnya menjawab pelan. Samar-samar sih. Tapi itu kayak antara bangga dan kesedihan. Tatapan mata Mbah Sabar perlahan beralih ke timur, ke sisi yang tadi menjadi pusat formasi pertahanan Niskalapura. Kini tempat itu hanya menyisakan sisa. Formasi yang dulunya rapi, kini porak-poranda. Jejak-jejak sepatu prajurit bercampur dengan tanah yang retak. Warna hijau baju perang mereka kini nyaris sama dengan tanah hitam berabu. Sisa mantra pelindung masih memantul samar-samar di udara. Tapi garisnya bergelombang, tidak stabil, seperti kaca yang menunggu untuk pecah. Tahan sedikit lagi. Suara seorang perwira terdengar pelan di tengah barisan. Tapi ucapannya bukan lagi memberi semangat, melainkan doa agar mereka tidak hancur duluan sebelum semua ini selesai. 2 atau 3 prajurit muda tampak memegangi tombaknya, bukan untuk bertahan ataupun untuk menyerang, tapi agar tubuh mereka tidak rubuh sepenuhnya. Nafas mereka kos-ngosan, ada yang batuk darah, ada yang hanya menggigit bibir untuk menahan rasa takut, agar tidak meledak dalam bentuk tangisan. Lalu mata Mas Sabar tertumbuk pada satu titik. Mandaraka, sang panglima utama, orang yang sejak awal perang selalu berada di garis depan, yang suaranya nyaring, yang matanya tajam, yang langkahnya selalu lebih cepat dari siapapun di pasukannya. Kini ia duduk, bahkan bukan duduk dalam posisi siap, tapi bersimpuh, lutut menyentuh tanah. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tertutup lapisan pelindung spiritual yang samar, tapi retak di beberapa sisi. Tangan kanannya menutup dada, bukan karena luka luar, tapi karena dadanya sendiri yang bergetar terlalu kuat dari dalam. Mbah Sabar menatapnya tanpa ekspresi, tapi dalam benaknya dia berkata, begitu mudahnya kekuatan membuat makhluk lupa batasnya. Dan saat mereka dihadapkan pada hal yang lebih besar, mereka ingat lagi bahwa di atas langit masih ada langit. Tak jauh dari Mandaraka, 2 prajurit berdiri berdekatan. Tubuh mereka juga goyah. Salah satunya melirik ke arah panglimanya, lalu berbisik pelan pada rekannya di sebelahnya. Dia tak bicara sejak tadi ya. Sejak dinding energi sihir pertama pecah, dia diam saja. Temannya mengangguk pelan. Aku kira dia akan teriak, marah, atau bahkan maki-maki kita loh. Tapi lihat sekarang, dia bahkan tak bisa angkat kepalanya sendiri. Sejenak mereka semua terdiam, hingga salah satu dari mereka mencuri pandang ke arah tengah medan, ke arah sosok yang berdiri tegak, diam. Yang tua itu, siapa dia sebenarnya? Cuma berdiri saja, tapi lihat kita semua, tak bisa bergerak. Beberapa dari mereka menunduk, bukan karena hormat, tapi karena tekanan itu. Bukan tekanan kekuatan yang ingin membunuh. Itu tekanan kehadiran seseorang yang tak bisa dilawan. Bagi para prajurit Niskalapura yang telah melalui latihan, berbagai peperangan dimensi, dan ajian-ajian penguat jiwa, tidak ada latihan yang bisa membuat mereka siap untuk ini. Karena medan perang bukan lagi tentang siapa yang punya senjata paling kuat, tapi tentang siapa yang cukup kuat
untuk tetap berdiri, bahkan tanpa mengangkat senjata. Dan hari itu, Mbah Sabar berdiri sendiri, dan dunia menahan nafas karenanya. Mbah Sabar memutar pandangan ke sisi barat, medan perang. Dari tempatnya berdiri, barisan bayang agung terlihat seperti garis baja yang belum retak, rapat, tegap, dan diam. Mereka membentuk formasi segitiga khas pasukan roh buangan. 3 lapis tubuh, 3 lapis medan aura. Lapisan pertama berisi makhluk-makhluk besar dan keras, roh penjaga dari klan Batu Duka. Lapisan kedua, para pemantra cepat dari klan Bayang Angin. Dan lapisan terakhir, inti dari semua, Bayang Senyap, yang tak banyak bicara, tapi menghabisi musuh tanpa aba-aba. Dari luar formasi itu masih sempurna, namun Mbah Sabar tahu, tegap di luar bukan berarti tenang di dalam. Angin kecil berhembus dari arah utara, membawa debu dan kabut halus dari sisa-sisa ajian yang telah terbakar, mencium aroma dari medan itu, seperti mencium roh yang terbakar setengah jalan, meninggalkan bekas, tapi tak sempat mati total. Salah satu prajurit dari klan Bayang Putih, sosok bertubuh ramping dengan jubah panjang dan helm berkubah perak, berbisik dari balik helmnya, "Tuan kita kuat, kita semua tahu itu. Tapi kakek itu, dia berdiri di tengah semua ini, tanpa perisai, tanpa ajian, tanpa bersuara, dan tak satu pun dari kita berani untuk mendekat." Rekan di sebelahnya dari klan Bayang Hitam, tinggi, besar, dan bersenjata kapak ganda, menengus pelan. "Kukira kekuatan Tuan Aris itu bawaan lahir. Kukira tubuhnya memang ditakdirkan untuk menampung 2 ajian itu." Ia menyipitkan mata ke arah Mbah Sabar, lalu melanjutkan. "Ternyata ada yang menanam benihnya jauh sebelum Tuan kita kemari." Di barisan tengah, suara kecil terdengar dari pasukan Bayang Angin. Makhluk roh bersayap tipis yang bisa membaca gerakan dari satu nafas. "Jangan-jangan Tuan Aris bukan satu-satunya pewaris ajian itu. Jangan-jangan kita salah sangka tentang siapa yang paling kuat di lembah ini." Seorang dari Bayang Senyap yang sejak awal tidak pernah berbicara, kecuali saat peperangan mutlak, kini membuka suara. "Lihat betul wajah orang tua itu. Itu bukan wajah orang yang datang untuk bertarung, tapi juga bukan wajah orang yang takut melihat kehancuran. Memang dia bukan bagian dari perang ini, tapi mungkin dia adalah perang itu sendiri." Hening, pasukan Bayang Agung diam kembali. Tapi kali ini bukan karena siap menyerang. Mereka diam karena ragu. Bukan ragu pada kesetiaan mereka. Mereka setia pada Aris. Tidak pernah mundur, tidak pernah membantah. Bahkan saat Aris berubah menjadi makhluk mengerikan, mereka tidak lari. Tapi kini mereka melihat sesuatu yang bahkan tak bisa mereka ukur. Kalau Tuan adalah badai, maka orang tua itu adalah musimnya. Musim yang memanggil badai atau menghentikannya. Pernyataan itu tidak untuk dijawab siapapun. Karena semua tahu, dalam benak mereka masing-masing, satu pertanyaan mulai tumbuh. Selama ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan medan ini? Dan mereka tidak suka jawabannya.